kita angkat tangan dan katakan, Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan. Ampuni kami kalau kami kadang-kadang percaya bahwa ada lainnya yang dapat kami andalkan. Tapi malam ini kami diteguhkan kembali. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi sandaran hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau telah memperdamaikan kami. Supaya kami boleh memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau telah mati menebus kami. Supaya kami boleh menjadi anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang telah ada dalam diri kami. Supaya kami boleh dipimpin dan boleh menjadi serupa Kristus. Segala puji, segala hormat kami rindu Tuhan. Firman-Mu Engkau nyatakan pada sore ini. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dan biar hanya nama-Mu yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa. Katakan amin, amin. Shalom. Boleh kita kasih tepuk tangan buat seluruh tim pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kita. Wow. Tepuk tangannya boleh lebih ikhlas? Yes. Shalom. Lambaikan tangan ke saya dan nengok ke kanan kiri bilang saya senang duduk di samping kamu walaupun ada jauh. Ya. Saudara, hari ini saya akan kasih judul Lihat dan Masuk dalam Kerajaan Allah. Ini keyboard memang biasa atau gimana? Kalau nggak ada boleh? Boleh supaya saya lebih konsen ya. Oke. Lihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Saudaraku, seringkali kita menyebutnya ini. Lihat dan masuk kerajaan Allah. Tetapi seringkali kita tidak paham sebenarnya apa yang dimaksud. Saya ajak kita membuka di dalam Yohanes pasal 3. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya ingin kita sama-sama memperhatikan. Dan ada bagian yang kita akan baca bersama. Saya harap kita sudah dapatkan ayatnya ya. Nanti kalau ayat yang saya minta Yohanes, Yehezkiel ditampilkan dalam bentuk ayat yang biasa aja ya. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama apa? Oke, saya kasih kesempatan saudara menjawab. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3 baca sama-sama, 2, 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dapat atau tidak? Dapat atau tidak? Tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak, baca sama-sama, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dapat atau tidak? Tidak. Baca ayat 6 dan 7 sama-sama. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan, harus atau tidak? Keras lagi, harus atau tidak? Harus. Saudaraku yang kekasih,
Nikodemus adalah seorang anggota Farisi. Farisi adalah sebuah organisasi masyarakat atau ormas. Ormas itu seperti PDIP itu ormas, Golkar ya ormas, ya, FPI ormas, GBI juga ormas, organisasi masyarakat. Nah, Farisi seperti itu, mirip-mirip sebuah partai, mirip-mirip sebuah organisasi yang didirikan dengan satu misi utama. Yaitu apa? Membangun sebuah kerajaan yang mereka katakan inilah penjelmaan kembali kerajaan Daud. Inilah pewujudan kembali kerajaan Salomo. Kerajaan yang walaupun tidak begitu besar, tetapi dipuji seluruh bangsa. Kerajaan yang berdaulat, tidak dijajah oleh kerajaan Roma. Kerajaan yang berdaulat, yang makmur. Dan mereka ingin menerapkan hukum-hukum Taurat di dalam kerajaan ini. Taurat Musa. Jadi kalau mereka yang mencuri, tangannya dipotong. Mereka berzina, dirajam. Jadi Farisi ini, kalau kita sudah mendengar keterangan ini, Anda dan saya mungkin berkesimpulan, ini rada-rada kadal gurun ini ya, rada-rada fanatik, rada-rada radikal ya. Memang demikian saudaraku. Farisi ini kelompok yang rada-rada menganggap semua orang gak benar, cuma dia yang benar. Nah, Nikodemus seorang pemuka agama, seorang pemimpin, seorang pengurus utama. Dan dia sudah ada usia. Nikodemus seorang guru besar. Dan dia paham banget yang namanya kitab Taurat Musa, kitab perjanjian lama, kitab nabi-nabi, dia paham. Dia sendiri melakukan ritual-ritual agama. Melakukan doa kiblatnya ke Yerusalem 7 kali sehari. Dia juga berpuasa 2 kali seminggu. Ya, seperti kebiasaan agama Yahudi. Dia juga melakukan korban ini, korban itu. Pokoknya semua yang disyaratkan oleh kitab Musa, dia usahakan. Dia menolak kalau diajak makan babi panggang, saudaraku. Ya, dia mengharamkan makanan-makanan tertentu. Pokoknya dia sebisa mungkin mengikuti hukum Taurat. Dan Nikodemus pada suatu hari dia datang pada Yesus dan bertemu. Yang menarik saudaraku, Yesus waktu itu masih muda, umur 30-an. Nikodemus mungkin udah di atas 50 ke atas, saya nggak jelas umurnya. Dan Nikodemus guru besar, seorang rabi. Yesus orang biasa, anak tukang kayu. Yesus sendiri belum pernah berguru dan belajar kepada rabi manapun. Jadi Yesus nggak punya sertifikat tentang hukum Musa, tentang agama Yahudi, nggak punya ijazah. Nah, yang menarik si Nikodemus ini ketika ketemu Yesus, dia memanggil Yesus Rabi. Apa artinya? Nikodemus mengakui Yesus itu sebagai seorang guru. Rabi itu artinya guru. Menarik bukan? Yesus bahkan menjadi murid seorang rabi pun belum, kok bisa-bisanya dia dapat predikat guru. Yang lebih menarik lagi, Nikodemus melanjutkan kata-katanya dengan satu pengakuan yang sangat tinggi. Dia berkata, apa yang kau ajarkan ini betul-betul sungguh-sungguh dari Allah. Enggak kaleng-kaleng. Ya, mungkin waktu itu kalau sudah ada Facebook dan Instagram dan TikTok, mungkin si Nikodemus ini stalking lihat Facebooknya Yesus. Pengen tahu apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia nguping, dia cari tahu, dia pengen dengar. Lalu setelah dia dengar, dia uji. Wah, ajaran Yesus ini bukan KW, bukan kaleng-kaleng, ori. Dan bahkan Nikodemus memberikan pujian lagi yang luar biasa.
bahwa tanda-tanda ajaib mujizat yang engkau kerjakan itu tidak mungkin kalau bukan Allah yang mengerjakannya. Jadi Nikodemus sepenuhnya mengakui ajaran Yesus oke, mujizatnya juga oke. Sampai di sini menurut saudara Nikodemus percaya Tuhan Yesus apa enggak? Kalau percaya jempolnya begini, kalau enggak percaya jempolnya gini. Menurut Anda Nikodemus percaya enggak? Percaya. Bukan cuma percaya, sangat mengagumi, sangat memuji. Nah, kalau saudara dipuji, saya dipuji, tentunya kita akan bilang terima kasih kan. Kalau perlu kita bilang nanti malam kita mampir dulu, kita ngopi-ngopi dulu atau kita makan dulu. Ya, kita senang dipuji. Tapi Yesus ketika dipuji, dia nggak ucapkan terima kasih. Bahkan menurut saya secara adat ketimuran, jawaban Yesus rada kasar. Apa yang Yesus jawab? Yesus nggak bilang terima kasih, Yesus nggak bilang A, B, C, nggak basa-basi. Yesus langsung berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak dapat lihat kerajaan Allah. Ini kalimat masih gak gitu kerasa kasar karena ini bahasa puitis. Alkitab itu bahasa puitis, saudara. Kalau saya jadikan bahasa Indonesia sehari-hari, Yesus ngomongnya begini. Nikodemus, dengerin. Ini serius. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa lihat kerajaan Allah. Menurut saya agak kasar, karena baru aja dapat pujian. Yesus langsung belok, gak pakai sen, langsung ke inti persoalan. Kenapa? Karena demikianlah Tuhan kita. Dia tidak datang untuk basa-basi. Ada yang bilang amin saudaraku? Yesus gak suka basa-basi. Yesus gak suka sesuatu yang tidak esensi. Saudaraku, apa yang Yesus maksudkan? Hai Nikodemus, kamu dengan organisasi Farisimu setiap bangun tidur kamu mengimpikan, melihat, punya visi akan ada kerajaan. Yang rajanya mereka sebut Mesia. Kamu lihat dalam bayanganmu, sebelum tidur kamu lihat dalam mimpimu. Tapi dengar baik-baik Nikodemus, apa yang kamu lihat itu cuma impian pepesan kosong. Kecuali kamu lahir baru, dilahirkan kembali, baru kamu bisa lihat kerajaan Allah. Saudara, di mana buktinya? Jelas. Yesus itu berdiri di depan Nikodemus. Siapa Yesus? Yesus itu Allah. Yesus itu putra Allah. Yesus itu raja, segala raja. Yang percaya katakan amin. Apakah Nikodemus mengenali? Tidak. Yang Nikodemus kenali Yesus cuma sebagai guru. Yesus sebagai pembuat mujizat. Nikodemus tidak bisa melihat bahwa inilah raja yang sedang mereka tunggu. Inilah raja yang mereka doakan. Inilah raja yang mereka harapkan. Demikianlah saudaraku. Demikianlah kondisi di mana orang-orang yang berpikir bahwa dengan menjalankan peraturan ini, peraturan itu, acara ini, acara itu, datang ke bait Allah, datang ke pertemuan-pertemuan, saya bakalan melihat, saya bakalan masuk kerajaan Allah. Saya mau kasih tahu saudaraku, hari ini di dalam pertemuan-pertemuan Kristen, bahkan ada orang yang puluhan tahun datang ke gereja. Saya mau kasih tahu, banyak yang belum lahir baru. Walaupun mereka ikut tepuk tangan, mereka ikut lompat-lompat, walaupun mereka mungkin pernah mengalami mujizat, saya mau kasih tahu, engkau tidak otomatis lahir baru. Orang alami mujizat kesembuhan itu enggak otomatis dia lahir baru.
Anda tahu dari mana? Alkitab menceritakan kepada kita. Jadi hari ini saya mau ajak saudara untuk kita mengerti mengapa Yesus berkata kita perlu dilahirkan kembali. Tolong slide yang nomor 6. Nah, di dalam gambar ini ada tubuh yang warnanya hitam, tapi di dalamnya juga warnanya abu-abu. Yang di luar ini tubuhnya, yang di dalamnya itu roh. Setiap kita begitu lahir ke dalam dunia, kita lahir dalam kematian, saudaraku. Bukan lahir sebagai kertas kosong. Engkau dan saya lahir itu sudah dalam kematian. Apanya yang mati? Rohmu mati. Apanya mati lagi? Tubuhmu mati. Tapi jangan Anda maknai yang namanya mati ini diem, beku kayak bangkai. Bukan. Yang namanya mati adalah terpisah dari Allah. Jadi setiap manusia lahir ke dunia, dia bisa sekolah, bisa dewasa, bisa nikah, bisa punya anak, bisa dagang, tapi dia mati. Kenapa disebut mati? Bukan karena dia nggak beragama, dia mati karena dia terpisah dari Allah. Ucapkan sama-sama, terpisah dari Allah. Ucapkan lagi, terpisah dari Allah. Artinya mati. Nah, kondisi kematian ini Alkitab menyebut, Paulus berkata, semua orang telah jatuh dalam dosa. Semua orang sudah berdosa. Kata berdosa di sini bukan berarti sudah berbuat dosa, tetapi sudah dalam keadaan terpisah. Anda berkata, saya nggak pernah berpisah dengan Allah. Oh iya, yang berpisah dengan Allah bukan kita, tapi bapak moyang kita yang namanya Adam dan Hawa. Jadi semua manusia yang keturunan Adam dan Hawa, berapa banyak di sini keturunan Adam dan Hawa, boleh lambaikan tangan, katakan saya. Yang enggak angkat tangan keturunan Sun Gokong. Saudara keturunan Adam, katakan saya. Nah saudara, kalau Anda dan saya keturunan Adam dan Hawa begitu lahir, meskipun masih bayi, maaf kata nih saudaraku, bicara juga belum bisa. Cuma bisa ngompol doang. Anda sudah dalam keadaan berdosa. Yang disebut berdosa adalah mati. Yang disebut mati adalah terpisah dari Allah. Jadi walaupun Anda belum berbuat bohong, belum membunuh, belum berzina, Anda sudah terpisah dari Allah. Kenapa? Karena kita keturunan Adam dan Hawa. Dan ketika Anda ada dalam keadaan terpisah itu, ada 4 hal paling sedikit yang kita alami. Yang pertama, kita tidak bisa mengenal Allah. Tidak bisa terkoneksi dengan Allah. Sama seperti di ruangan ini, pasti ada signal wifi. Tapi karena saya nggak punya passcode-nya, alat saya nggak terkoneksi. Demikianlah manusia yang belum lahir baru. Walaupun dia datang ke gereja, walaupun dia datang di acara-acara Kristen, dia pasti nggak nyaman, pasti nggak kenal ada apa sih ini sebenarnya, ngapain sih? Makanya orang yang belum lahir baru ke gereja tuh sering ngantuk. Butuh apa? Butuh suasana yang lebih seru. Butuh lampu, butuh musik yang bagus. Orang yang belum lahir baru, kalau khotbah mesti yang lucu-lucu saudaraku. Saya masih ingat ketika saya lahir baru, nggak peduli siapa yang khotbah, saya makan dengan lahap. Ada yang bilang amin saudaraku? Saya masih ingat ketika saya lahir baru, musiknya jelek, gitarnya rombeng, nggak pusing tuh. Kenapa? Makannya lahap. Baca Alkitabnya lahap. Ruangan nggak dingin, nggak ada masalah tuh. Kursi kampung nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya haus dan lapar akan Tuhan. Orang lahir baru. Nah jadi ketika Anda dan saya belum lahir baru, Anda bahkan tidak mengenal dirimu siapa, dan Anda tidak tahu tujuan hidupmu siapa, kemana.
Mengapa Anda dilahirkan di muka bumi? Anda nggak tahu. Coba dikasih tahu, tetap nggak tahu. Itu sebabnya biasanya manusia menciptakan 3 hal versi palsunya. Tuhan yang palsu, ilah-ilah yang palsu, uang, popularitas, kekayaan, ilmu, gelar dan sebagainya. Bahkan dirinya jadi Tuhan, pasangannya jadi Tuhan, orang tuanya jadi Tuhan, anaknya jadi Allahnya. Saudaraku, manusia butuh dan menciptakan Allah-Allah mereka. Kadang-kadang patung, kadang-kadang gambar, kadang-kadang isme. Yang kedua, mereka menciptakan identitas palsu. Aduh, hidup ini saya perlu kasih identitas. Identitas apa? Saya jadi pengusaha yang baik. Saya pemuka agama yang baik. Saya ibu yang baik. Gak salah sih saudaraku. Kenapa? Itulah usaha manusia. Tapi dengar baik-baik, orang yang belum lahir baru, dia tidak tahu identitasnya. Dan yang ketiga, dia ciptakan tujuan hidup yang palsu. Hidup itu yang penting harus usaha, harus bermanfaat, dan kita harus bisa menikmatinya. Saudaraku, ini semua tidak salah. Tapi belum tentu itu tujuan hidup yang Tuhan ciptakan buat kita. Sampai mendekati kematian, yang keempat, biasanya nggak bisa dipalsu, saudaraku. Makanya orang mau kaya, hebat, begitu mendekati kematian ya sama aja. Orang mau terkenal, mau jadi artis, tapi begitu dia jatuh, disitulah saatnya dia harus bertemu dengan hari kematiannya. Inilah orang yang belum lahir baru, saudaraku. Dan orang yang belum lahir baru cenderung melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Berzina, berbuat hal-hal yang kita menyebutnya perbuatan dosa. Alkitab menyebutnya perbuatan dosa. Jadi bukan karena engkau berbuat perbuatan dosa, engkau disebut orang berdosa. Tetapi engkau lahir sebagai orang yang terpisah dari Allah, dalam keterpisahanmu engkau berbuat macam-macam. Sampai sini yang mengerti katakan yes. Saudara, saya mau gambarkan, saya lahir ke dunia menghadap ke situ. Ya, ini cuma sebagai ilustrasi, menghadap ke situ. Artinya saya mati. Lahir itu udah mati. Ucapkan sama-sama, saya lahir sudah mati. Saya lahir tidak mengenal Allah. Tidak mengerti tujuan hidup saya. Tidak mengenal diri saya. Tidak tahu kemana rumah saya. Kalau saya mati. Nah, saya tapi masih bisa sekolah, nikah, punya anak, kerja. Saudaraku, sampai satu hari saya ketemu garis kematian saya. Kita seringkali berpikir inilah batas kebinasaan kita. Disinilah kita akan ditentukan binasa atau tidak. Sehingga dikatakan, kamu harus bertobat. Sebab apa? Sebab kamu sedang berjalan menuju kebinasaan. Tidak, saudaraku, kita tidak sedang berjalan menuju kebinasaan. Kita berjalan di dalam kebinasaan. Saya dan saudara, begitu lahir, sudah di dalam kebinasaan. Sudah dalam keterpisahan dari Allah. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, ajaran non-Kristen berkata itulah batas kita akan diadili. Itu ajaran non-Alkitab, saudaraku. Tapi teradopsi sekarang ke dalam gereja. Kalau saudara baca teliti, Alkitab berkata tidak demikian. Engkau dan saya ada dalam kebinasaan. Nah, saya berjalan, saya kuliah, lalu kemudian saat itulah Roh Kudus bekerja melahirkan saya jadi baru. Jadi siapa yang melahirkan kita? Sebutkan, Roh Kudus, ucapkan. Siapa? Roh Kudus. Bukan pendeta, bukan baptisan air, saudaraku. Bukan KKR, bukan lagu, bukan. Roh Kudus yang membuat saya lahir baru. Silakan slide-nya ke slide nomor 7.
begitu saya lahir baru, ada hal yang perlu Anda pahami. Saya temukan banyak orang Kristen tidak paham. Dia bilang saat saya lahir baru saya mengalami perubahan karakter. Saya tiba-tiba tidak suka berbuat dosa. Salah enggak? Jawabannya enggak salah, tapi bukan jawaban esensi. Ketahuilah saudaraku, ketika engkau lahir baru, engkau punya dua hal yang baru. Satu, rohmu dijadikan baru. Dan engkau menerima Roh Kudus. Ada dua hal yang kita terima. Mari kita baca Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Ini adalah nubuat lewat Nabi Yehezkiel tentang apa yang kita alami. Mari kita baca sama-sama Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Baca sama-sama 2, 3. Kamu dan tunggu dulu, 26 masih. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dengan roh yang baru itu sama, ya sama artinya. Seringkali di Alkitab kalau disebut hati itu artinya roh, inner being kita, manusia di dalam kita. Manusia yang kita nggak lihat pakai mata kita. Tapi itulah sisa miton yang sebenarnya yang ada di dalam saya. Dan Tuhan katanya menjadikan itu baru. Paulus mengatakan di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru. Roh yang baru. Dan roh yang baru ini apa? Roh yang taat. Roh yang lembut. Roh yang penurut. Sehingga Yesus berkata roh itu penurut tapi daging lemah. Makanya di gambar ini ya saya mau kasih lihat bahwa di dalam dirimu sekarang sudah warna kuning itu. Ada campur merah. Warna kuning ini adalah rohmu yang baru. Ya, dan merah ini adalah gambaran dari Roh Kudus. Saudaraku, dan kemudian terbalik, roh yang baru merah, Roh Kudus kuning ya. Dan yang hitam apa? Yang hitam adalah daging kita, tubuh kita belum diberikan tubuh yang baru. Jadi orang belum lahir baru, botak, begitu lahir baru tetap, kok gak ada suaranya, takut kualat ya? Tetap apa? Sebelum lahir baru jerawatan, udah lahir baru? Sebelum lahir baru tetap pesek? Belum lahir baru pesek, udah lahir baru? Pesek kecuali ke Korea ya. Saudara, jadi tubuh kita yang lama itu tetap. Belum lahir baru, jantungnya nggak sehat, ya udah lahir baru ya tetaplah saudaraku, si jantung punya masalah. Bukan karena Tuhan nggak baik, bukan. Karena memang belum waktunya untuk kita menerima tubuh yang baru. Nah ini topik khotbah yang lain, tapi saya mau kita fokus kepada roh yang baru dan Roh Kudus. Jadi ketika saya lahir dalam kematian, saya menerima warisan, dosa warisan. Dosa warisan itu bukan karena bapak saya penyembah berhala, engkong saya penyembah berhala, kutukannya saya dapat. Bukan. Dosa warisan adalah apa yang Adam dan Hawa alami, kondisi status terpisahnya itu diwariskan ke saya. Saudaraku, dosa warisan adalah keterpisahan dari Allah yang diwariskan. Ucapkan sama-sama, dosa warisan adalah keterpisahan dari Allah yang diwariskan. Logikanya di mana? Papa saya Chinese, mama saya Chinese 100%. Saya? Itu pinter, yang lama lemot mikirin. Nggak mungkin Ambon. Bapak lu Ambon, mak lu Ambon, anaknya? Ya Ambon lah, mana mungkin tahu-tahu Chinese ya. Nah saudaraku, Adam terpisah, Hawa terpisah, anaknya terpisah. Nggak ada pilihan kita. Ya. Jadi
ketika saya lahir dalam keterpisahan ini, hidup dalam keterpisahan ini, tiba-tiba saya mengalami anugerah yang namanya lahir baru. Pekerjaan siapa? Sebutkan. Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, ketika saya lahir baru, saya menerima roh yang baru. Roh yang tiba-tiba mengenal Allah. Saya juga menerima Roh Kudus. Ayat 27-nya kita baca dulu. Tadi kita belum baca ya. Ayat 27, Yeskiel 36. Baca sama-sama, 2, 3. Rohku akan kuberikan, diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Nah, saudara yang kekasih, jadi kita menerima roh yang baru dan kita menerima Roh Kudus. Satu paket. Jangan Anda perlu lagi minta, mari masuk, mari masuk. Kalau saudara sudah lahir baru, enggak usah minta. Nanti Roh Kudus jawab, udah di dalam, udah di dalam. Saudaraku, ada ayat-ayat yang lain di kitab Efesus 1 ayat 13 dikatakan Roh Kudus akan dijadikan atau diberikan kepada kita sebagai meterai. Diberikan kepada kita sebagai meterai. Artinya apa? Sejak lahir baru Roh Kudus itu jadi meterai kepemilikan. Allah memiliki kita selama-lamanya. Nah, saat saya udah lahir baru ini, saat itulah saya mulai percaya. Ucapkan sama-sama, saat saya lahir baru, itulah saatnya saya mulai menyadari adanya Allah, cinta Allah. Saya percaya kepada Allah, kepada Yesus, kepada penebusan. Karena saya tiba-tiba sadar, di sini enggak. Ucapkan sama-sama, orang mati tidak tahu kalau dia mati. Setuju ya saudaraku ya? Saya mati di sini, saya nggak tahu kalau saya mati. Saya bangkai, saya nggak tahu kalau saya bangkai. Sampai saya menerima kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Tiba-tiba saya sadar, wih kok saya bau bangkai ya? Ih saya najis ya? Ih saya kok banyak sekali perbuatan yang najis. Waduh, Tuhan kok baik ya? Tuhan kok sayang? Oh, Tuhan udah mengampuni saya, Tuhan menebus saya. Wah, banyak hal yang tiba-tiba baru saya tahu. Nah, karena saya lahir baru ini kalau ibarat bayi, masih belum banyak yang saya paham, saya haus, saya belajar, saya cari Tuhan. Nah, saudaraku, itu untungnya saya lahir sebagai orang kafir. Berapa banyak saudara lahir dari papamu Kristen, ibumu Kristen? Boleh tolong angkat tangan? Dari kecil sekolah minggu, remaja, sekolahnya sekolah Kristen, pacaran mesti sama orang Kristen, nikah mesti sama orang Kristen. Dan banyak orang merasa dirinya Kristen padahal belum lahir baru. Di gereja mungkin sekarang hampir separuhnya belum lahir baru, di mana-mana. Mau gereja Pantekosta, gereja karismatik hampir separuhnya. Kalau gereja non Pantekosta saya nggak tahu. Saya lebih sering banyak khotbah di gereja-gereja karismatik dan Pantekosta. Saudaraku, banyak pendeta berkata, Pak, jemaat susah diajak doa, Pak. Saudara, kalau orang belum lahir baru, ya memang nggak bisa nikmati doa. Nggak usah didorong-dorong. Ada kemungkinan dia belum lahir baru. Nggak baca Alkitab Pak, ya nggak usah dipaksain, nggak ada gunanya. Ada program baca Alkitab, kenapa? Karena dia belum lahir baru. Tapi begitu dia lahir baru, dia mulai mengenal penciptanya. Dan dia haus untuk lebih mengenal, mendekatkan diri. Dan dia juga ingin mengenal dirinya, mengenal tujuan hidupnya. Dan dia tidak takut kalau dia mati. Kenapa? Dia tahu Tuhan sudah sediakan rumah kemana dia pergi. Ada yang bilang amin? Saudaraku, mari tangannya begini semuanya. Tangannya begini, ke bawah. Tangan kiri tapi ngadep ke bawah. Tangan kiri ke bawah. Ucapkan sama-sama, saya lahir ke dalam dunia sudah binasa.
terpisah dari Allah. Saya tidak mengenal Allah, saya tidak mengenal diri saya tidak mengenal tujuan hidup saya tidak tahu kemana saya pergi saat saya mati. Tapi suatu hari, saya mengenal Allah karena saya lahir baru. Saya diciptakan baru. Saya menerima roh yang baru. Ucapan keras-keras, saya menerima roh yang baru. Roh yang lembut, roh yang penurut, roh yang mudah taat kepada firman. Pakai tangan kanan, dan saya menerima Roh Kudus sebagai meterai. Roh Kudus akan memimpin saya. Roh Kudus akan mengajar saya. Roh Kudus meterai kepemilikan bahwa saya milik Allah. Selama-lamanya saya dan Roh Kudus tidak akan terpisah lagi. Haleluya. Saya mau kasih tahu saudaraku, itulah lahir baru. Engkau bertanya, saat lahir baru, dia langsung beres semua kebiasaan dosanya? Enggak langsung beres. Dosa, kebiasaan dosa, perbuatan dosa yang besar-besar biasanya beres. Merampok, membunuh biasanya beres. Kalau iri, dengki, sombong yang gak kelihatan biasanya butuh waktu. Halo? Orang yang lahir baru masih membawa rekaman-rekaman kebiasaan. Nanti kalau saya ada kesempatan saya akan ajarkan. Nah saudaraku, jadi orang yang lahir baru, dia mulai haus. Saya mau ceritakan kapan saya mengalami kasih mula-mula lahir baru itu. 23 Februari tahun 80 di kampus. Pagi-pagi saya masuk ke kampus, kelas, saya hina seorang teman yang tiap hari baca Alkitab. Di kelas baca Alkitab, saya studi arsitek. Saya bilang, jangan sombong, jangan sorohani. Di gereja lu baca, di rumah lu baca, jangan di kampus. Suaranya saya keras supaya terdengar seluruh kelas. Saya berharap dihina oleh seluruh kelas. Teman saya ini wanita, dia nengok ke saya dengan senyum, lalu matanya menatap saya. Samiton, Jesus love you. 3 kata. Dan saya tiba-tiba beku, saya merasa ada uap dingin. Lalu dia lanjutkan, Samiton nanti siang habis kuliah, itu hari Sabtu, habis kuliah kita ikut persekutuan ya. Saya nggak ngerti maksudnya persekutuan itu apa, saya kan lahir kafir saudaraku. Tapi saya manggut. Dosen masuk ke kelas, saya duduk di kursi saya. Sesudah kuliah dosen pergi, saya dituntun oleh teman saya ke ruangan kelas di samping. Di ruangan kelas ini ada 5-6 orang duduk melingkar, ada yang main gitar. Mereka nyanyi lagu apa saya nggak ngerti, saya bukan orang Kristen. Tapi air mata saya mulai mengalir. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Dan setelah nyanyi beberapa lagu, tahu-tahu ada seorang yang ngomong. Ngomong apa juga saya nggak ngerti. Tapi kurang lebih dia menceritakan betapa baiknya Tuhan buat dia. Sekarang saya ngerti, dia memberi kesaksian. 2-3 orang ngomong, air mata saya makin deras. Dalam hati saya bilang, saya mau kayak gitu, saya mau mengenal Tuhan. Dan sesudah itu ada satu orang berdiri, pidato semangat. Sekarang saya tahu itu namanya khotbah. Waktu itu saya nggak ngerti ini orang ngapain ya, kenceng-kenceng amat ngomongnya. Lalu dia ngomong apa ya, saya juga nggak tahu. Ada beberapa kalimat yang nancep banget. Datanglah kepadaku yang letih lesu, wah nancep banget. Aku yang mengampuni engkau, aku menebus kau, wah nancep banget. Dan sesudah dia bicara cukup lama, dia tanya, siapa yang mau dirinya dicintai Tuhan dan merasakan cinta Tuhan? Angkat tangan. Saya herannya angkat tangan. Saya juga nggak tahu kenapa saya angkat tangan. Dan saya juga nggak tahu kenapa kepala saya diucek-ucek gini saudara. Saya baru tahu sekarang saya didoakan. Air mata ngalir, ingus ngalir di meja.
Saya keluarkan sapu tangan, saya lap. Ngomong-ngomong saudara masih ngerti sapu tangan nggak di sini? Oh berarti generasi zaman dulu. Ya anak-anak muda sekarang pasti nggak tahu. Tisu waktu itu belum tercipta saudaraku. Ya, jadi pulang dari situ udah jam 2:30, jam 3 tuh. Saya di Grogol, di Untar. Ke terminal bisa setengah jam jalan. Wih rasanya jalannya sejuk, penuh bunga saudaraku. Ya rada-rada mabuk saya nih. Sampai ke terminal naik bis, di bis zaman dulu namanya keinjek itu udah lumrah. Tapi keinjek saya cuma bilang dalam hati, Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. Siapa yang pernah ngalami kayak saya katakan saya saudaraku. Saudara masih ingat ya pengalaman lahir baru itu ya, rada-rada mabuk gak jelas kan. Ya sampai di rumah, sepanjang jalan tuh saya senyum, sampai di rumah saya cari Alkitab, nggak ketemu. Baru ingat, ada Alkitab warna biru. Saya buka, bacanya dari mana nggak tahu, baca aja pokoknya. Apa yang dibaca juga nggak ngerti, dibaca aja. Wah, sesudah baca kok kayaknya hati kok puas gitu. Ya, berlutut, mau ngomong apa, berdoa apa, nggak tahu. Karena saya pernah lihat nenek saya kalau berdoa berlutut, jadi saya ikut aja berlutut. Padahal mau ngomong apa nggak tahu juga. Tapi seneng, berlama-lama begitu. Cari persekutuan, seminggu bisa 7 kali, 8 kali saya persekutuan. Setiap dengar firman saya catat, baca Alkitab. Nggak disuruh-suruh saudaraku, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Saya bersaksi, saya melayani. Itu orang yang lahir baru. Kayak bayi, itu pasti cari susu. Nggak ada bayi yang perlu diajarin, kamu tuh minum susu 6 kali ya. Nanti sakit mah kalau telat, nggak usah. Semua bayi begitu lahir, dia cari susu. Semua orang yang lahir baru pasti cari Allahnya. Ada yang bilang amin saudaraku. Berapa banyak saudara yang pernah lahir baru? Sekali lagi katakan saya. Saya mau saudara hari ini dibangkitkan kembali semangat kasih mula-mula. Dan buat saudara yang mungkin bertanya, saya belum ya. Oke, jangan kecewa saudaraku. Mungkin namamu sudah Petrus tapi belum lahir baru, gak apa-apa. Ya kan gak usah namanya belum lahir baru, namanya Yudas. Begitu lahir baru namanya Petrus kan gitu ya. Gak apa-apa, begitu lahir namanya Musa. Karena Kristen, tapi gak belum lahir baru. Ada orang yang udah ngajar sekolah minggu, ada yang udah main musik, ada yang udah jadi WL. Mereka jangan malu, saya bilang kamu jangan malu, nanti ketika engkau sadar bahwa saya belum lahir baru, engkau berkata, Tuhan saya minta dong dijamah, saya minta dong dilahirkan kembali. Saudaraku, itu semua haknya Tuhan, acaranya Tuhan. Saya tidak bisa bikin Tuhan lakukan itu, gak bisa. Jadi nanti kalau saya undang saudara maju, bukan saya yang bikin Anda lahir baru, bukan. Saya hanya mau mendoakan, meneguhkan saudara. Jadi saudaraku, orang yang belum lahir baru pasti kesepian. Orang yang belum lahir baru pasti dia hidupnya berbeban berat. Tapi dia belum sadar. Tapi begitu dia mulai mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya, dia mulai merasa hidupnya berat. Kalau malam ini engkau merasa bahwa dirimu, engkau merasa hidupmu putus asa, berat, engkau butuh Allah, saya mau kasih tahu, ada kemungkinan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi nanti Anda boleh maju ke depan dan Anda berkata, Tuhan kasihani aku. Nikodemus orang beragama, dengarkan baik-baik, tidak cukup engkau menjadi orang beragama. Nikodemus sering datang ke bait Allah, dengarkan baik-baik, tidak cukup engkau setiap Senin datang ke sini, Minggu ke gereja, tidak cukup. Sebab kalau engkau belum lahir baru, engkau tidak bisa lihat, engkau tidak bisa masuk dan berjumpa dengan Dia. Tuhanlah jalan. Itu sebabnya Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk memperdamaikan kita yang terpisah. Ucapkan sama-sama, Yesus mati di kayu salib untuk memperdamaikan saya yang terpisah. Mari kita datang pada Tuhan. Para pemusik silakan. Berapa banyak saudaraku engkau yang katanya tadi engkau pernah mengalami lahir baru. Entah tahun berapa, entah bulan apa.
Bolehkah saya minta engkau taruh tanganmu di atas dadamu? Hanya engkau yang pernah dan engkau yakin bahwa engkau pernah lahir baru. Taruh tanganmu di atas dadamu semuanya. Ikuti saya berdoa dengan suara lantang sekeras yang engkau bisa. Bapa Surgawi, terima kasih. Yesus telah mati bagiku, mendamaikan aku. Dan aku boleh dilahirkan sebagai ciptaan baru. Aku menerima roh yang baru. Aku menerima Roh Kudus. Bapa, bangkitkan lagi. Kobarkan lagi kehausan, kelaparanku akan Engkau. Tuhan, tolong aku Tuhan. Supaya aku bukan cuma cukup beragama, tapi aku hidup dalam kerajaan-Mu. Aku lihat dan aku masuk ke dalam kerajaan-Mu. Karena aku dilahirkan baru. Pakai aku Tuhan untuk menjadi bidan-bidan bagi bayi-bayi rohani yang akan lahir di persekutuan ini dan melalui persekutuan ini. Pakai aku, kobarkan aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saya mau memberi kesempatan buat saudara yang merasa belum lahir baru. Atau engkau bertanya-tanya, saya udah belum ya? Anggap aja belum saudara. Atau engkau berkata, saya baru paham loh hari ini. Saya baru ngerti loh. Bolehkah engkau taruh tanganmu di atas dadamu dan ikuti saya berdoa. Buat engkau yang mulai menyadari, gue datang ke gereja bertahun-tahun, gue datang persekutuan, tapi gue belum lahir baru. Taruh tanganmu di atas dadamu. Ikuti saya berdoa. Bapa, inilah aku. Saya orang berdosa. Saya terpisah dari Bapa. Bapa, kasihani aku. Engkau telah mengutus Kristus mati untuk mendamaikan. Dan aku ingin Tuhan mendapat anugerah itu. Aku rindu Engkau ciptakan aku jadi baru. Aku rindu mengenal Engkau lebih dalam. Aku rindu untuk mengerti isi hati-Mu. Aku tidak mau lagi kesepian. Aku tidak mau lagi hidup sendirian. Aku mau berjalan bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku boleh mendengar kebenaran ini. Kasihanilah aku Tuhan. Aku berbeban berat. Aku lelah. Aku putus asa Tuhan. Aku butuh Engkau. Tolong Tuhan. Saudara, buat engkau yang merasa belum lahir baru tapi hari ini ketika mendengarkan firman, Roh Kudus bekerja di hatimu. Sekali lagi engkau merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam hatimu yang kau tidak pahami. Dan saya mengundang Anda berdiri dari kursimu dan maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Jangan malu walaupun kau sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, bahkan jadi pengurus, bahkan jadi pengkhotbah, jangan malu. Silakan maju ke depan dan silakan nyanyi satu lagu dan saya tunggu Anda di sini. Siapa lagi? Jangan tunggu, kita nggak punya waktu banyak. Angkat tanganmu, taruh di hatimu. Taruh tanganmu di atas dadamu. Ibu taruh tanganmu di atas dadamu. Taruh tanganmu di atas dadamu. Taruh tanganmu di atas dadamu.
yang panggilan. Mungkin kau dari kecil sekolah minggu, mungkin kau datang dari keluarga Kristen. Tapi kalau hari ini kau mendengar kebenaran ini dan kau rindu untuk kau mengalami, taruh tanganmu di atas dadamu semuanya. Taruh tanganmu di situ. Engkau bisa merasakan detak jantungmu. Sadari, taruh tanganmu di sini. Jangan lihat saya tapi berdoa sama Tuhan. Taruh kedua tanganmu. Pejamkan matamu, pejamkan matamu. Biar Tuhan bicara di hatimu. Jangan lihat saya. Jangan lihat saya. Biarkan Tuhan bicara dan dengar apa yang Tuhan katakan di hatimu. Jawab sapaan Tuhan di hatimu. Dia kenal engkau lebih dari orang tuamu. Dia mengenal penderitaanmu. Dia kenal sebelum kau dilahirkan. Pejamkan matamu, Pak. Semua yang di depan ikuti saya berdoa dengan suara keras. Bapa, Bapa, ini aku. Aku orang berdosa. Terpisah dari Allah. Aku lahir di dunia ini. Tidak mengenal Engkau. Tidak tahu siapa Bapa. Dan hari ini aku mau mengakui bahwa aku lelah. Aku tidak sanggup hidup tanpa Tuhan. Terima kasih. Saya telah mendengar berita bahwa Tuhan mau lahirkan saya jadi baru. Dan Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan aku. Untuk menerima aku. Betapa kotornya aku. Betapa rusaknya aku. Tapi aku tahu Yesuslah mati untuk mengembalikan aku. Untuk dipeluk oleh Bapa. Bapa, kasihani aku. Aku tidak cukup beragama. Tidak cukup aku beragama Kristen. Tapi aku ingin menerima roh yang baru. Aku ingin menerima Roh Kudus. Hanya Engkau yang bisa memberikannya. Dengarlah doaku Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan menjawab. Pejamkan matamu, jangan lihat siapa-siapa. Pejamkan matamu, Pak. Serahkan segala kegelisahanmu. Izinkan Tuhan angkat kelelahan. Biarkan. Seluruh jemaat kita berdiri. Kita angkat pujian ini sama-sama rayakan.